Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pasti kalian dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita masih dalam pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema yang pertama, peristiwa kebangsaan masa penjajahan dalam pembelajaran keempat. Sudah siap untuk belajar? Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad 17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Di sini ada beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Faktor yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Kalah dalam persenjataan, masih bergantung pada pimpinan. Kemudian Belanda menerapkan politik adu domba divide et impera. Ini yang menyebabkan bangsa Indonesia masih gagal ya mengusir penjajah dari bangsa Indonesia, dari negara Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan dalam perubahan strategi perjuangan Indonesia. Hal yang dilakukan awal-awal itu dengan angkat senjata kemudian dapat berubah menjadi dengan organisasi kebangsaan. Jadi banyak organisasi-organisasi yang didirikan ya untuk berjuang melawan penjajah yang masuk ke Indonesia. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Nah, di mana ada 3 masa pergerakan nasional, yaitu masa awal pergerakan nasional itu tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Inggris Party atau yang biasa disingkat dengan IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya dalam pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Pada masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian masa moderat di tahun 1930-an. Masa ini organisasi menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Volksraad. Nah, faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional Indonesia ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ini adalah penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian kalau faktor eksternalnya, kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India, kemudian kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, kemudian masuknya paham baru nasionalisme dan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakannya Kongres Pemuda Indonesia. Kemudian lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kemudian peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda yang berbeda suku, ras, golongan, dan agama. Kemudian rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga kini.
Nah, unsur yang membedakan antar suku di Indonesia, ada adat istiadat. Apa saja sih adat istiadat itu? Ini merupakan tata cara perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, ada contoh upacara adat pernikahan, atau upacara adat kelahiran, atau bisa juga upacara adat kematian, itu juga ada. Kemudian bahasa daerah. Kita bangsa Indonesia banyak sekali bahasa daerah karena dari Sabang sampai Merauke, bahkan ya dari satu pulau itu banyak bahasanya juga, banyak bahasa-bahasa daerah. Kemudian sistem kekerabatan. Ini sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah atau garis ibu atau maupun garis keduanya, baik ayah maupun garis ibu. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari, kemudian mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan, tidak merendahkan suku lain ya, saling bekerja sama antar suku yang satu dengan yang satu ya, saling mengetahui apa kelebihan dari suku-suku tersebut, apa tariannya daerahnya apa, kemudian makanan daerahnya apa dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.